Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Mama Dea, karena bahagia bukan cuma tentang hasil, tapi juga perjalanan. Jadi hari ini ada cerita tentang rutinitas yang biasanya aku atau pasangan gak lakuin gitu ya. Gantian antara seminggu atau 2 minggu sekali. Pokoknya siapa yang nemuin hal ini, berarti dia yang ngelakuin. Nah, apa itu? Jadi hari ini tuh mau ngomongin tentang deterjen sama softener. Kenapa deterjen sama softener jadi rutinitas mingguan gitu ya? Emang bukan cuma belanja doang, beli stok, enggak. Jadi ceritanya di rumah kami itu kita gunain deterjen yang jerigen gede. Ini kecilnya. Nah, jadi aku tuh niru kakakku tentang penggunaan jerigen dan softener yang ukuran 5 kilo gitu, yang jerigen lah pokoknya yang besar. Walaupun sebenarnya nih kalau pas penggunaan jerigen sama softener itu ada ceritanya kalau mamaku gitu ya merasa gitu ya, wanginya katanya beda, wangi teksturnya itu beda sama yang biasa beliau beli dalam kemasan ya umumnya yang segini. Nah, cuman gitu ya, penggunaan jerigen sama bentar ya, penggunaan jerigen sama softener yang 5 kilo itu beneran lebih hemat sekitar 15 sampai 20%-an lah dari anggaran belanja alokasinya. Tapi kalau disimpan yang nggak bener, itu biasanya taruh nih sambil aku ambil, bakal ada endapan di bawah. Jadi kayak kalau mau nyalin tuh biasanya harus dikocok-kocok gitu. Kadang memang awal pertama kali beli sama selanjutnya itu juga aromanya berkurang. Nah, terus kalau kayak gini, segede ini gitu ya, langsung dituangin gitu ya ke mesin cuci itu kan juga bakal ribet. Jadi awalnya gitu ya, aku sama Pak Su tuh memang kita awalnya beli yang ukuran biasa dulu. Sebenarnya kalau mau gitu ya, kalau rajin banyak juga di toko online yang ada kemasan estetiknya, terus dikasih label gitu ya, warnanya putih semua cantik. Tapi aku mau langsung efisiensi, jadi ya udah kita beli aja yang ada dan ini sudah enaknya gitu ya. Dia kan udah langsung takaran umum ya. Jadi kita nggak perlu lagi nyiapin sendok takar pas mau make. Nah, terus biar nggak bluber, ya udah nyiapin satu saringan. Jadi tips pertama gitu ya, kalau misalnya mau niru supaya lebih hemat penggunaan jerigen 5 liter ini gitu ya, yaitu wadah gede, terus habis itu disalin ke wadah kecil. Terus pas makainya pakai sendok takar. Nah, pemakaian sendok takar itu bisa lebih hemat lagi sekitar 20 sampai 30%. Nah, terus dengan penggunaan sendok takar pun gitu ya, jadinya deterjen sama softener yang dipakai itu lebih efisien. Kenapa gitu ya? Karena nggak bakal ninggalin residu atau sisa yang mana itu numpuk dan kemudian hari bakal jadi PR untuk ngebersihin mesin cucinya. Cuman jujur aja gitu ya, penggunaan jerigen 5 liter gini, kalau salah pilih wadah, bukan salah sih, sebenarnya pas itu ya memang yang tersedia ini kita nggak mau ganti-ganti lagi. Nah, untuk pas ngisi tuh kadang kurang kelihatan udah sampai full kayak apa. Jadi aku pernah pas ngisi tuh tumpah. Nah, ada beberapa produk gitu ya yang sudah mengkombinasikan deterjen dan softener. Tapi, nah ini juga menurut mamaku gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian punya pendapat lain gitu ya, kalian bisa komen gitu ya. Bener nggak sih gitu ya pendapatnya mamaku? Jadi mamaku tuh bilang gitu ya, kalau deterjen yang dicampur sama softener itu wanginya kurang pol. Menurut beliau fungsinya ya harus satu-satu. Buat ngilangin kuman, deterjen itu sendiri. Buat ngewangiin, softener itu sendiri. Terus juga beliau penganut yang kalau udah pakai softener, nggak perlu lagi pakai pelicin pakaian atau rapika. Nah, tuh balik lagi ke masing-masing. Ini udah bagian, kalau yang bagian deterjen enak nih, warnanya transparan kan, jadi bisa dilihat. Awalnya gitu ya, aku sama Pak Susi sebenarnya agak ragu ya mau ngaplikasiin penggunaan jerigen sama softener 5 kilo ini. Kenapa gitu ya? Karena kita nggak yakin, kita kan cuma bertiga, aku, Pak Su, sama anakku. Apa iya gitu ya, si jerigen sebanyak ini nggak kebanyakan gitu untuk kebutuhan harian kita. Nah, jadi pas mau beli, itu bisa lihat dulu tanggal kadaluarsanya. Nah, kayak gini kan aku deketin ya. Nah, nih yang ini tuh ada kan expirednya. Jadi bisa ditakar-takar gitu ya. Biasanya sih
expirednya itu 2 sampai 3 tahun setelah manufacture date. Jadi, nah ternyata gitu ya, kalau kami sekeluarga bertiga gitu ya, dengan aktivitas aku dan Pak Su kerja, anakku di daycare, itu bisa sampai 2-3 bulan baru kita nyetok lagi. Nah, selesai. Jadi pertama kalau misalnya memang mau mulai menerapkan si ini, selain udah nyiapin wadah kecil, siapin sendok takar, terus pas beli pastiin kadaluarsanya masih jauh. Sama, gitu ya. Sini aja deh. Sama, habis itu coba dihitung-hitung gitu ya harganya. Tapi bukan totalan. Nah, tapi cek lagi harga per gramnya dibagi. Worth it nggak kira-kira gitu ya. Karena kalau lihat total kan pasti, wih, sejerigen tadi itu kurang lebih sekitar 30 ribuan gitu. Berarti kan kesannya lebih murah dong ketika beli pouch biasa di minimarket tuh hampir sekitar 20 sampai 30 ribuan. Nah, cuman gitu kan tadi yang kayak aku bilang di pertama, bisa jadi gitu ya, wanginya nggak cocok atau teksturnya terasa encer atau gimana. Jadi itu tetap harus dibagi lagi dan ditimbang-timbang. Terus, nah ini ceritanya kan aku juga nggak baru sih, tapi pas belanja gitu ya. Biasanya yang jerigen ini kan lebih banyak dalam bentuk cair. Nah, yang mana dia memang gitu ya lebih cocok untuk penggunaan mesin cuci. Tapi pas buat ngangkat noda, kalau dibandingin sama deterjen bubuk itu masih lebih ampuh yang deterjen bubuk. Terus saranku gitu ya, kalau mau beli online gitu ya, ya pasti mungkin yang nonton juga udah lebih paham gitu ya. Kalau misalnya cari di toko yang kalau bisa official atau resmi, tapi kalau enggak gitu ya, kita bisa compare gitu ya. Responnya banyakan bintang 5-nya atau bintang 1-nya. Terus kita juga bisa lihat secara keseluruhan penilaian tokonya kayak apa. Jadi nggak kecewa-kecewa banget kalau barangnya nyampe. Dan untuk pembelian jerigen yang bentuk 5 liter kayak tadi itu juga harus diestimasin ongkirnya. Karena biasanya jarang tuh yang mau pakai pengiriman biasa atau reguler, pastinya pakai instan. Nah, itu harus juga sudah dipertimbangkan. Sejujurnya aku nggak, dan keluargaku gitu ya, kita nggak punya brand pasti. Jadi kita nyari yang mana yang harganya lagi promo, yang mana yang pengirimannya deket dan ready, itu yang kita pilih. Sejauh ini gitu ya, pakaian sih lembut lumayan, wangi juga lumayan. Kita juga lihat-lihat lah wangi yang kira-kira cocok untuk keluarga itu seperti apa. Nah, cuman gitu ya, nah ini balik lagi gitu ya, masalah penggunaan jerigen deterjen dan softener 5 liter. 5 liter. Hemat iya gitu ya. Terus nggak perlu belanja sering-sering iya. Tapi kalau misalnya buat anak, nah buat anak itu kadang kan ini racikannya maksudnya beda ya sama racikan pabrik. Bukan beda tapi dalam artian dia belum tentu industri besar gitu ya. Jadi kadang-kadang itu kita harus benar-benar teliti banget gitu ya, bahannya aman atau enggak. Karena biasanya kayak aku sebut merek misalnya Sleek gitu ya, kan dia langsung tuh ada tagline hypoallergenic gitu atau misalnya low chemical gitu, aman untuk kulit bayi. Nah, jadi kalau masih punya anak, terutama yang usianya masih bulanan gitu ya, coba ditimbang-timbang lagi, dilihat lagi ingredientsnya cocok atau enggak sama anak. Dulu awal-awal ketika dia lahir gitu ya, aku sama suami masih misahin nih deterjen kami sama deterjen Dea sebelum ketemu tips trik tentang si 5 kilo ini ya gitu ya. Jadi Dea itu pakai deterjen khusus anak, terus kami yang biasa. Nah, jadi nyucinya juga pisah. Karena nyucinya misah gitu ya, jadi deterjen anaknya lebih awet, deterjen yang untuk keluarga juga kita bisa nyari brand mana yang misalnya ya udah yang harganya lagi promo. Jadi ingat-ingat ya kalau misalnya beli deterjen atau softener itu perhatiin juga kandungan zatnya, terutama kalau yang punya anak-anak. Terus kalau bisa jangan yang wanginya jegrak banget atau terlalu wangi. Karena itu bisa jadi lebih banyak zat-zatnya, lebih banyak sama alkoholnya juga. Nah, balik lagi ke sejerigen 5 kilo atau 5 liter itu tadi gitu ya. Itu kan gude ya, gude. Pasti menarik perhatian anak. Jadi biasanya
Itu aku simpen di lemari yang memang khusus untuk nyimpan barang-barang kayak sabun, sampo, pokoknya bahan-bahan yang demikian lah yang kimiawi, dan itu jauh banget. Jadi nggak dijangkau sama anak-anak. Dan aku juga di lemarinya, kalau misalnya mau pada lihat, itu tuh aku pakai pengaman di bawahnya. Ya, aku mundurin ya. Tuh, aku nyimpannya di situ. Dan itu pojok banget. Jadi anakku insya Allah nggak bisa ngeraih. Dan yang ada di luar, ini yang bakal di dekat mesin cuci, itu yang kecil-kecil. Nah, sebenarnya selain deterjen atau softener yang dalam kemasan 5 liter atau 5 kilo ini gitu ya, banyak lagi sabun cuci tangan, terus pembersih lantai, wipol, dan seterusnya. Nah, aku cuman pakai itu deterjen, softener, terus sama wipol. Karena untuk wipol tuh wanginya nggak perlu yang aneh-aneh. Ya pilihannya cuma 2, sereh atau lemon. Ini juga ada yang buat wipol. Kalau buat cuci piring sama cuci tangan tuh 50-50. Tapi kalau yang cuci piring gitu ya, ini pendapatku yang mengadopsi pendapat mamaku. Untuk cuci piring yang 5 literan ini kayak kurang ngebersihin lemak. Tapi siapa tahu gitu ya, yang nonton pernah ngerasain atau sudah memakai sabun cuci piring yang 5 liter terus bilang, enggak kok mbak, sama aja kok gitu. Mungkin bisa spill di komen gitu ya. Siapa tahu saya bisa beralih dari sabun cuci piring yang biasa ke sabun cuci piring yang 5 kiloan. Karena asli 5 kiloan ini tuh hemat banget gitu. Jadi nggak perlu tiap bulan beli gitu ya. Nah, itu sama juga dengan sabun cuci tangan. Kadang, ya itu tadi dibilang di awal, ya tumpahkan. Oh, itu kelebihan. Kadang-kadang kalau nggak hati-hati, yang si 5 kilo ini, kalau lagi nyalin bisa tumpah. Nah, kalau balik ke sabun cuci tangan, kadang-kadang makin lama disimpan, itu wanginya juga kurang kayak yang pertama kali. Dan sabun cuci tangan itu yang paling, istilahnya ini agak bongkar cerita, aku tuh bukan tipe yang suka cuci tangan pakai sabun. Yang selalu ngingetin tuh suamiku. Jadi sabun cuci tangan di rumah tuh nggak cepet habis. Nah, jadi kayak kalau mau beli yang 5 kilo, itu masih perlu nggak ya gitu. Oke, semuanya itu sedikit cerita tentang rutinitas di keluarga kecil kami, yaitu salah satu cara menghematnya dengan menggunakan deterjen dan softener 5 kilo atau 5 liter yang bentuknya jerigen kayak gini, gede. Ada alternatif lain juga kalau memang mau semua. Wipol ada, sabun cuci tangan ada gitu ya. Tinggal dilihat aja di tokonya. Aku yakin banget yang nonton pasti lebih sering scrolling di e-commerce dan banyak banget nemuin. Mungkin bisa sharing pengalaman gitu ya, bisa ngasih alternatif kira-kira yang oke seperti apa, atau punya pengalaman apa terkait menggunakan produk kebersihan rumah yang dalam big size, gede gitu ya. Karena tadi kalau dari aku gitu ya, kembali mengingatkan tipsnya lagi, yang pertama perhatiin expirednya, karena jumlahnya banyak, jadi sesuai nggak nih sama kebutuhan. Perhatiin harganya lagi, bagi dengan miligramnya gitu ya, worth it nggak. Terus habis itu disalin ke kemasan kecil-kecil, biar lebih mudah dalam pemakaiannya. Sama jauhin dari jangkauan anak-anak. Terus habis itu juga, apa ya, istilahnya udah siap nih sama konsekuensinya. Yang kemasan umum di market, di supermarket gitu ya, yang kecil, yang cantik gitu ya, pasti dia punya punya pertimbangan nih dengan kemasan segitu, daya tahannya segini. Nah, yang tadi saya bilang di awal, 5 kilo atau 5 liter itu rawan banget nanti ada endapan, ada residu, atau baunya menghilang. Mungkin itu yang bisa dibagikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like sama subscribe-nya, tunggu konten berikutnya, karena Mama Dea selalu senang berbagi. Dadah semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.